Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah biyadihi mawaqitul a'mar wa maqadirul umur wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami Darun Naim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas yang patut kita ucapkan selain puji syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang Allah limpahkan, yang Allah curahkan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tak kalah penting adalah nikmat kesehatan, kesempatan serta panjang umur. Sehingga kita pada siang hari ini, di hari yang mulia ini, di penghujung bulan Sya'ban memasuki bulan suci Ramadan, Allah masih berikan kesempatan kita untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita, termasuk salat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita, yang telah mengantarkan umat ini minaz zulumati jahiliyah ila nuril Islam, dari kegelapan, dari kebodohan, dari kemunafikan menuju cahaya Al-Quran, cahaya hidayah yang menjadikan kita sa'adah di dunia wa sa'adah fil akhirah, bahagia di dunia dan insya Allah bahagia pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada siang hari ini, Al-Fakir Khatib berwasiat pada diri sendiri juga kepada jamaah. Mari sama-sama kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penting buat bekal kita, modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan iman yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita wujudkan dalam bentuk ketaatan, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan, dengan menjalankan segala apa yang dilarangnya, dengan meninggalkan apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa mendapatkan pelindungan dan ditetapkan iman dan Islam kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kehidupan ini dua kali bagi kita manusia. Untuk itu, gunakanlah sekecil apapun untuk kita senantiasa untuk melakukan kebaikan, sesempit apapun untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu dengan amal apa nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hikam menyatakan, la tuakhir amalaka illal ghad ma taqdiru an ta'malahul yauma. Jangan kamu menunda perbuatan baikmu sampai besok kalau kamu bisa kerjakan pada hari ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, nasihat ini mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa untuk tidak menunda-nunda perbuatan kebaikan yang ada di depan mata kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dikisahkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas memimpin salat subuh berjamaah, beliau membalikan badannya seraya bertanya. Ada 3 pertanyaan yang dilantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Dari sekian hadir tidak ada yang berani menjawab kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, saya ya Rasulullah, sesungguhnya sejak tadi malam saya sudah berniat untuk melakukan ibadah puasa pada hari ini. Lalu kemudian Rasulullah kembali bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk saudara kalian yang sedang sakit? Sama seperti pertanyaan pertama, tidak ada yang menjawab kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, saya ya Rasulullah, sesungguhnya ketika saya hendak berangkat ke masjid, di tengah perjalanan saya mendapat kabar bahwa saudara saya yang bernama Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Kemudian di tengah perjalanan saya sempatkan diri saya untuk menjenguk beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah? Sama seperti pertanyaan pertama dan yang kedua, tidak ada yang menjawab kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq kembali menjawab. Beliau menjawab, saya ya Rasulullah, sesungguhnya ketika saya hendak masuk ke halaman masjid ini, saya berjumpa dengan orang yang sedang meminta-minta. Kemudian saya melihat anak saya membawa sepotong roti, lalu saya memintanya dan saya berikan kepada orang yang meminta tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini mengajarkan kepada kita, dimanapun ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukanlah. Kapanpun ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, kerjakanlah. Karena kita tidak tahu mana kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kesempatan itu adalah kesempatan di dalam hidup, kesempatan terakhir di dalam hidup kita. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, kalau ada kesempatan untuk melakukan ibadah seperti puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan, kerjakanlah, jangan kita hindarkan, jangan kita tinggalkan. Kalau ada kesempatan untuk bersedekah, berzakat, keluarkanlah, jangan ditahan. Kalau ada kesempatan untuk menjenguk saudara kita yang sedang sakit, datang dan tengoklah. Karena kita tidak tahu dari amal mana nanti Allah menerima amal kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menarik juga pula untuk kita simak, ada sebuah kisah sufi. Di zaman tabi'ut tabi'un ada seorang ulama. Beliau merupakan sahabat dari Hujjatul Islam, sahabat daripada Imam Al-Ghazali. Satu ketika ulama ini pernah bermimpi, beliau berjumpa dengan Imam Al-Ghazali yang telah meninggal dunia. Dalam mimpinya tersebut, beliau berkata, wahai Hujjatul Islam, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Kata Imam Al-Ghazali, di dalam mimpi tersebut dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menempatkan aku di tempat yang terbaik. Lalu ulama ini kembali bertanya, apa yang menyebabkan engkau di tempat yang terbaik? Apakah lantaran kesolehanmu, ketaatanmu, atau karena banyak kitab-kitab yang bermanfaat yang telah engkau tulis? Apa jawab Imam Al-Ghazali? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan aku di tempat yang terbaik lantaran karena aku ketika aku sedang menulis
Aku memberikan kesempatan, aku membiarkan seekor lalat hinggap di mangkuk tinta penaku yang sedang aku tulis. Karena ia kehausan. Itu karena aku lakukan, aku sayang dan cinta pada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah sufi ini memberikan hikmah kepada kita, bahwa tidak ada salahnya kalau kita menolong makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya sekedar membiarkan kepada seekor lalat yang kehausan. Bahkan dalam kisah lain disebutkan, ada seorang mantan pelacur, yang memberikan minum kepada seekor binatang yang kita anggap hina, anjing. Itu ia berikan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya dan masukkan ia ke dalam surga. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita lihat, kelihatannya sepele, hanya membiarkan lalat untuk minum yang kehausan, memberikan seekor anjing yang kehausan. Tapi sesungguhnya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita menolong saudara kita yang saat ini sedang kesulitan, yang saat ini sedang terhimpit masalah ekonomi. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan senang dan bahagia sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita manfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata kita, walaupun hanya sekecil pun apapun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu meremehkan sekecil apapun, walaupun itu hanya sekedar memberikan senyuman kepada saudaramu. Walaupun kita hanya memberikan senyuman kepada saudara kita, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ridho, Allah bisa masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, janganlah kita meremehkan sekecil apapun perbuatan kebaikan. Bahkan kita bisa lihat dalam satu riwayat dikisahkan nanti di surga, ada seorang pemuda yang nanti dengan enaknya, yang dengan luar biasanya, dengan leluasanya ia bisa mundar mandi di surga. Apakah lantaran amalannya hebat, amalannya banyak? Tidak. Disebutkan fi sajarin qata'a min zahrit tariq. Karena ia pernah menyingkirkan sebatang kayu di tengah jalan, itu ia singkirkan sehingga orang-orang yang jalan di sana tidak terganggu. Dengan leluasa orang-orang bisa jalan di sana. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya dan memasukkan ia ke dalam surganya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Kalau kita berlomba-lomba dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang ahli tahajud, yang ahli ibadah lainnya, mungkin kita tidak mampu, maka berlomba-lombalah untuk melakukan sekecil apapun, untuk mendapatkan sekecil apapun, untuk melakukan kebaikan. Dan mungkin dengan sekecil itulah Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan hidup yang singkat ini untuk senantiasa kita melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan, motivasi buat kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, terutama masuki bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Kita senantiasa untuk bisa memanfaatkan momen-momen yang terbaik di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang dilipat gandakan seluruh amal kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husnin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.